engkau dekat, penuh kasih sayang. Hari ini kita sudah memasuki puasa yang ketiga, malam keempat. Tentu ini sesuatu hal yang perlu kita syukuri bersama. Kenapa? Yang menjadi idam-idaman seluruh umat Islam di dunia ini adalah bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan dari 2 bulan yang lalu, berapa banyak orang yang berdoa minta diberikan rahmat pada bulan Rajab dan Syaban, dan dipanjangkan umurnya sampai ketemu di bulan Ramadan. Kita termasuk salah satu yang Allah penuhi atas permintaan itu. Jadi tidaklah berlebihan kalau kita memanfaatkan semaksimal mungkin bulan Ramadan ini, karena memang kita meminta kepada Allah. Bulan Ramadan ini kan bulan yang sangat penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan keberkahan. Rahmat itu Allah berikan kepada semua, termasuk yang sedang ada di rumah, yang sedang ada di jalan, itu dapat rahmat Allah. Hanya apakah rahmat itu sama nanti wujud akhirnya dalam bentuk nikmatnya? Tidak. Itu yang Allah katakan, innallaha la yurma biqaumin hatta yurma bi anfusihim, dalam surat Ar-Ra'd 11 itu. Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum itu kecuali kaum itu sendiri yang ingin merubah. Ramadan ini datang kepada kita semua, bukan hanya kita yang ada di dalam masjid ini, termasuk yang ada di rumah hari ini, yang sedang di jalan sana mendapatkan rahmat Ramadan, dipertemukan dengan Ramadan. Tetapi apakah sama mendapatkan nikmatnya? Tidak. Itu yang saya katakan tadi. Allah kembalikan kepada kita masing-masing. Kitalah yang harusnya mengolah itu. Tidak ada satu jaminan pun bahwa kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Jangankan bulan Ramadan berikutnya, besok hari saja pun kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu, begitu sayangnya kalau kita tahu Allah memberikan sekian banyak rahmat di bulan Ramadan, terus kita tidak memanfaatkan itu dengan baik. Mestinya kita harus bisa menjadi umat Islam yang cerdas dalam rangka memanfaatkan bulan Ramadan ini. Ada satu hadis yang menurut saya hadis ini menarik dan selalu disampaikan para ustadz setiap ada bulan Ramadan. Dan ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Di sana dikatakan, iza ja'a ramadana futihat abwabul jannah wa huliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Kalau diterjemahkan kurang lebih, apabila datang bulan Ramadan itu, maka semua pintu surga itu dibuka, pintu neraka itu ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Muncul pertanyaan, kalau setan itu dibelenggu, kenapa kok masih jalan gitu? Jadi ketika orang yang memanfaatkan rahmat Ramadan itu dengan baik, setan itu tidak mampu menggoda. Dia goda, dia bilang, oh oke lah, saat ini mungkin aku tidak bisa menggodamu, engkau berada di dalam masjid, tapi tunggu nanti setelah pulang dari sini. Orang yang memanfaatkan rahmat Ramadan itu, dia melakukan kebaikan-kebaikan. Semua yang dia lakukan bernilai ibadah. Setan itu juga mengatakan, oke lah, mungkin siang ini tidak bisa aku menggodamu, tapi tunggu nanti ketika berbuka puasa. Saya akan bikin buka puasa itu sebuah yang sangat nikmat, sehingga engkau makan sebanyak-banyaknya tidak sanggup lagi engkau melangkahkan kaki ke masjid. Ternyata orang yang memanfaatkan rahmat Allah dengan baik ini, dia makan secukupnya, dia melangkahkan kaki ke masjid. Setan itu kembali lagi, karena giginya tidak pernah dia menyerah. Tunggu engkau nanti setelah dari masjid, masih banyak itu kolak itu di rumah itu. Kemudian seterusnya sampai dia akan tidur kembali. Ketiadaan kesempatan setan menggoda inilah yang dimaksud setan itu dibelenggu. Dibelenggu oleh ketidakmampuannya bagi orang yang memanfaatkan bulan Ramadan, rahmat Ramadan ini dengan baik. Ketiadaan kesempatan dia menggoda terhadap orang yang memanfaatkan Ramadan dengan baik itu, itulah yang disebut dengan setan itu dibelenggu. Kalau setan itu sudah dibelenggu, otomatis pintu surga terbuka untuk orang yang bersangkutan, pintu neraka tertutup bagi orang yang bersangkutan. Oleh karena itulah, hidup ini pun di dalam beribadah kita perlu sebuah kecerdasan. Untuk mendapatkan sebuah kecerdasan pengetahuan itu antara lain menghadiri tausiah-tausiah yang disampaikan oleh masjid-masjid dalam bentuk program-program seperti ini.
Banyak cara, mungkin melalui pendidikan formal, ada juga melalui hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu, jangan pernah bosan sedikit pun selama nyawa masih di dalam tubuh ini untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu bagi Islam itu adalah sebuah anjuran.